warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Namada Fitri dengan NIM 2305-1259883, mahasiswa jurusan PGSD kelas 23B Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar geometri. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai geometri, apakah teman-teman tahu apa itu geometri? Oke, aku jelasin dulu ya. Nah, dalam matematika, geometri merupakan ilmu yang mempelajari tentang titik, garis, ruang, sudut, dan volume yang berkaitan satu sama lain. Geometri memiliki titik dan garis yang membentuk sebuah bangun. Nah, jadi ilmu yang mempelajari tentang titik, garis, ruang, sudut, volume yang berkaitan satu sama lain, serta memiliki titik dan garis yang membentuk sebuah bangun, itu disebut dengan geometri. Untuk membahas mengenai geometri, kita akan menggunakan peta konsep geometri. Pada peta konsep, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, geometri datar, yang kedua, geometri ruang, dan yang ketiga, geometri transformasi. Kita akan membahas yang pertama, yaitu geometri datar. Pada geometri datar, yang pertama itu ada titik, garis, dan bidang. Terbagi menjadi 4 garis, yaitu garis tinggi, garis berat, garis bagi, dan garis sumbu, yang pengertiannya bisa teman-teman lihat. Nah, jadi garis sumbu ini perpaduan garis berat dan garis tinggi. Yang kedua, ada segitiga. Pengertian segitiga yaitu poligon dengan 3 ujung dan 3 simpul yang biasa kita lambangkan dengan simpul A, B, dan C. Segitiga memiliki beberapa jenis, yaitu segitiga lancip, tumpul, siku-siku, sembarangan, sama sisi, dan sama kaki. Lalu ada kekongruenan dan kesebangunan, yaitu kekongruenan merupakan 2 buah bangun datar di mana kedua bangunnya sama-sama memiliki bentuk dan juga panjang sisi serta sudut yang sama. Sedangkan kesebangunan merupakan sebuah bangun datar di mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besarnya. Nah, jadi kalau kekongruenan itu bangun datarnya kedua bangunnya sama, bentuk dan juga panjang serta sudutnya itu sama. Sedangkan kesebangunan itu hanya sudut yang mempunyai kesamaan yang sama besar. Selanjutnya ada segi 4 bangun datar. Nah, yang termasuk ke dalam golongan segi 4 yaitu yang pertama ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, dan juga layang-layang. Masuk ke lingkaran pada peta konsep yaitu ada unsur, sudut, dan juga luas keliling. Oke, selanjutnya kita masuk ke geometri kedua, yaitu geometri ruang. Pada geometri ruang, terdapat unsur-unsur geometri ruang, yaitu titik, garis, dan juga bidang. Dari kedudukan ketiga tadi, yaitu titik, garis, dan bidang, terdapat jarak dan juga sudut. Dengan jarak yang meliputi, yaitu titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Sedangkan pada sudut, terdapat antara 2 garis, garis terhadap bidang, dan juga antara 2 bidang. Geometri yang terakhir atau yang ketiga yaitu geometri transformasi. Terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu refleksi. Refleksi, apa itu refleksi? Yaitu disebut dengan pencerminan. Yang kedua ada translasi atau pergeseran. Yang ketiga ada rotasi atau perputaran. Dan yang keempat ada dilatasi atau kita sebut dengan perkalian. Yang kedua ada komposisi transformasi dan transformasi pada garis dan kurva. Itulah tadi materi dari saya mengenai geometri. Mohon maaf apabila ada kesalahan secara lisan maupun tulisan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you next time.